Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toto Abdul Karim. Saya mengajar di SMK Ma'arif NU 01 Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Program Studi Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi di LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai syarat untuk tugas UKIM dalam PPG dalam jabatan. Baik, langsung saja kita saksikan videonya. Ya, kita mulai pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, semuanya berangkat ya? Iya. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Silahkan untuk ketua kelas untuk membimbing doanya. Silakan. Duduk siap, berdoa mulai. Ya. Hari ini semuanya berangkat ya? Iya. Ya, biar saya ngeceknya, saya akan absen dulu hari ini. Hari ini? Hadir. Arman? Dinda? Hadir. Dinda? Hadir. Fajar? Astuti? Hadir. Ibnu? Risma? Hadir. Jeffrey? Hadir. Karini? Hadir. Ilmi? Hadir. Lydia? Hadir. Mary? Hadir. Nanda? Hadir. Fiona? Hadir. Salman? Hadir. Teti? Hadir. Tika? Hadir. Julia? Hadir. Ya, semuanya berangkat ya? Ya. Baik, hari ini kita berada di jam siang ya. Walaupun kita jam siang, kita harus tetap semangat. Kita harus kompak untuk belajar PKJ ini. Untuk lebih semangat lagi, kita seperti biasa, kita yel-yel dulu. Sudah hafal yel-yelnya ya? Wah, kita mulai saja yel-yel. SMK! Bisa. Bisa nggak? Jaya. PKJ! Luar biasa. Baik, kita masuk ke materi pelajaran. Di sini kita akan mempelajari teknologi jaringan nirkabel indoor dan outdoor. Tapi sebelumnya kita harus mempelajari materi yang kemarin. Mengingat kembali materi yang kemarin itu kita membahas tentang perangkat jaringan nirkabel indoor dan perangkat jaringan nirkabel outdoor. Coba siapa yang masih ingat? Siapa yang bisa menyebutkan contoh dari jaringan nirkabel indoor? Siapa? Saya Pak. Ya, apa? Jawabannya router akses WIN. Kenapa router akses WIN disebut indoor? Karena dipakai di dalam ruangan. Ya, betul jawabannya ya. Terus yang kedua, di sini yang kedua ada perangkat jaringan nirkabel outdoor. Ya. Siapa yang bisa menjelaskan contoh dari perangkat jaringan nirkabel outdoor? Siapa? Ya, kamu. Namanya siapa? Saya Apa jawabannya? antena grid Antena grid. Antena grid kenapa disebut nirkabel outdoor? karena dipakai di luar ruangan. Ya, betul jawabannya ya. Tepuk tangan. Ya, baik, selanjutnya di sini saya ada asesmen diagnostik kognitif. Ya. Jadi ini tujuannya agar siswa mengetahui kemampuannya, sejauh mana kemampuannya
Beliau mengakses internet melalui sinyal WiFi dengan menggunakan smartphone yang dimilikinya. Coba, apa nama alat atau perangkat yang memanfaatkan sinyal WiFi yang diterima oleh smartphone kamu? Siapa yang bisa jawab? Ya, apa jawabannya? Router access point. Router access point. Kenapa? Router access point bisa memanfaatkan sinyal Wi-Fi. Ya, router access point bisa memanfaatkan sinyal WiFi. Yang benar jawabannya. Yang kedua di sini ada pertanyaan Kang Goba. Kang Goba memiliki sebuah HP, namun belum terdapat jaringan internet ya di sini ya. Terus untuk memaksimalkan layanan kepada pelanggan, Kang Goba berkeinginan untuk memasang jaringan internet di HP yang dimilikinya. Apa saja alat yang dibutuhkan menurut yang kamu ketahui? Saya Apa Pak, saja? Ya, apa saja? WTP, access point, WiFi, WTP, access point, antena, dan PC. antena dan PC. Ya, tiga-tiganya itu termasuk dari perangkat jaringan yang dibutuhkan oleh Kang Goba. Ya, betul. Nah, lagi di sini ada pertanyaan berdasarkan pengalaman yang pernah kamu alami dalam mengakses internet. Apa saja alat yang mendukung perangkatmu terhubung ke internet? Siapa yang bisa jawab? Saya Pak, Ya, namanya siapa? Namanya siapa? saya habis Pak. Ya. Alatnya internet, kuota, dan gadget. Bentar, internet tanpa internet kita tidak bisa terhubung, betul? Betul. Terus yang kedua apa? Kuota Pak, Kuota, ya tanpa kuota ya kita nggak bisa terhubung. Sama. Yang terakhir tadi apa? gadget. Gadget atau handphone ya? Iya. Jadi tanpa handphone pun kita apalagi kita bisa terhubung ke internet. Ya betul. Jadi kalian sudah menjawab semuanya tentang asesmen ini. Artinya kalian sudah mampu menguasai materi yang akan kita ajarkan. Seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi hari ini tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menginstal teknologi jaringan nirkabel outdoor. Jadi nanti tujuan pembelajaran ini kalian nanti dapat menginstal sebuah akses WiFi outdoor. Di sini menggunakan TP-Link CPE 220. Untuk yang kedua, peserta didik dapat mendiagnosis permasalahan teknologi jaringan nirkabel outdoor. Jadi sekalian setelah diinstal untuk akses poinnya, nanti kalian cari permasalahan-permasalahan yang kamu temukan dalam instalasi tersebut. Ya. Nanti yang ketiga, peserta didik dapat memperbaiki permasalahan teknologi jaringan nirkabel outdoor. Jadi setelah diinstal, ditemukan masalah, nanti yang terakhir kalian harus bisa memperbaiki masalah-masalah yang ditemukan. Seperti itu. Itu untuk tujuan pembelajaran. Selanjutnya, di sini ada penilaian hari ini ya. Jadi penilaiannya ada 4 macam. Pertama itu berupa penilaian kelompok. Jadi dalam kelompok nanti akan dinilai bentuk kreativitasnya, kemandiriannya, tanggung jawabnya, dan lain sebagainya. Itu akan dinilai dalam kegiatan kelompoknya. Yang kedua, di sini ada LKPD. Jadi saya sudah siapkan LKPD. LKPD itu sebagai penilai keterampilan. Jadi saat kalian praktikum, nanti LKPD itu diisi, nanti akan menjadi nilai keterampilan. Terus selanjutnya di sini ada hasil karya. Setelah kalian praktikum semuanya, nanti kalian presentasikan apa yang telah diinstal, apa yang telah dipraktekkan. Ini nanti harus dipresentasikan di depan. Dan yang terakhir nanti untuk penghujung acara nanti saya akan adakan tugas atau kuis. Kuis ini nanti kalian mengerjakan soal individu sebagai nilai pengetahuan. Jadi yang terakhir ini rupanya ini bukan kelompok lagi. Ini adalah penilaian untuk masing-masing atau individu. Seperti itu, paham ya? Baik, selanjutnya saya ada masalah. Ya. Jadi setiap kali pembelajaran saya menyebutkan sebuah masalah. Di mana masalahnya ini saya rangkum dalam video berikut ini. Silakan disaksikan. Selamat
pagi, saya Alma dari IndiHome Telkom. Ada yang bisa saya bantu? Halo Kak, saya mau komplain soal koneksi internet IndiHome di rumah saya. Baik Kak, mohon maaf sebelumnya, apakah ada masalah dengan koneksi internet kami? Iya Kak, tadi koneksi internetnya sempat keputus 3 kali. Nah terus sekalinya tersambung itu kecepatannya kok jadi lama banget ya. Saya coba kirim pesan di WhatsApp nggak kekirim. Saya coba searching di Google, loading terus. Gimana ya ini solusinya? Baik, mohon izinkan saya memeriksa untuk melihat lebih detail terkait masalah koneksi internet di rumah kakak. Boleh saya tahu nomor identitas pelanggannya Kak? Kak bentar ya. Nomor ID pelanggan saya 13115612682752. Terima kasih, saya cek dulu ya Kak. Oke Kak. Baik, untuk saat ini, sistem kami menemukan memang terdapat gangguan di rumah kakak dan saat ini, tim kami sedang dalam proses memperbaiki. Perkiraan waktu perbaikannya antara 6 sampai 8 jam, Kak. Waduh, kok lama banget ya? Mohon maaf, Kak, karena gangguannya terlihat cukup besar, jadi membutuhkan waktu lebih lama untuk memperbaiki. Oh, oke deh kalau gitu. Mohon maaf ya Kak atas gangguan yang terjadi. Kami tim sedang berusaha sebaik mungkin untuk membuat koneksi internet bisa berjalan kembali normal. Iya, nggak apa-apa Kak. Nanti ada pemberitahuan Kak kalau koneksi sudah normal. Iya Kak, nanti akan kami beritahukan segera mungkin melalui email setelah gangguannya selesai diperbaiki. Oke deh Kak kalau gitu. Baik, apakah ada hal lain yang bisa saya bantu? Itu aja Kak. Terima kasih. Sama-sama Kak, sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terima kasih telah menghubungi kami. Selamat pagi. Ya, untuk masalahnya videonya. Ya, dari video yang tadi ditayangkan, apa yang Anda dapat simpulkan tentang video yang tadi? Siapa yang bisa simpulkan tentang video yang tadi? Ya, Isma, silakan Isma. Jadi ada dua customer yang komplain tentang permasalahan wifi-nya. Yang pertama itu akses wifi-nya kelelen. Yang kedua tidak dapat mengakses wifi, tidak dapat terhubung gitu. Jadi saya jelaskan berarti untuk video ini ada dua masalah pelanggan tentang jaringan WiFi. Jadi yang satu jaringan WiFi itu internetnya lambat, yang kedua internetnya itu error ya. Terjadi error atau crash. Jadi di situ permasalahan ini nanti akan kita kaitkan dengan pembelajaran hari ini, yaitu mendiagnosis permasalahan pada akses point. Ya, dari video tadi saya kaitkan dengan orientasi masalah di sini. Jadi judulnya jika aku menjadi teknisi perusahaan WiFi. Jadi kalian adalah seorang teknisi jaringan WiFi. Perusahaan kalian mendapat banyak komplain seperti yang di video tadi ya. Jadi dari pelanggan itu mereka mengeluh terjadi banyak trouble ya di rumahnya. Bagaimana cara mendiagnosis permasalahan jaringan WiFi dan bagaimana cara memperbaikinya? Nah itu masalah yang akan kita selesaikan. Di sini nanti saya ada LKPD. Saya akan bagi LKPD dengan judul tugasnya yaitu instalasi teknologi jaringan nirkabel outdoor. Jadi langkah kerjanya dalam kegiatan ini Anda bertindak sebagai teknisi jaringan. Tugas Anda ini sebagai teknisi jaringan ini adalah menginstalasi teknologi jaringan nirkabel outdoor. Nah, akses point TP-Link CPE 220 ini kamu sambungkan dengan mode point to point. Nanti di sini dalam kelompok tadi nanti satu sebagai akses point dan satu lagi sebagai klien. Terus dengan ketentuan nanti lakukanlah langkah pemasangannya. Jadi pertama kamu harus memasangkan perangkatnya dulu. Yang kedua nanti setelah memasangkan menginstal akses point-nya itu. Yang ketiga nanti mencari permasalahannya dalam akses point tersebut, dalam instalasi apa yang ditemukan masalahnya. Nanti yang terakhir memperbaiki permasalahan yang ditemukan. Jadi setelah kamu temukan masalahnya apa, lalu kalian perbaiki masalah tersebut. Yang terakhir kamu tulis hasil analisis masalahnya dan perbaikannya dalam LKPD itu. Ini adalah gambar kerjanya dan bisa lihat di sini ada internet, terus sambungan ke router. Sudah saya siapkan routernya
Internetnya sudah saya siapkan. Nanti hubungkan ke access point. Yang ini access point-nya. Lalu access point itu dirubah menjadi mode AP. Mode AP itu pemancar. Lalu dikirimkan ke station yang sebelah sini station. Station itu nanti dalam satu kelompok berarti dua. Habis dari station nanti baru disambungkan ke hub dan ke PC. Paham ya untuk langkah kerjanya? Paham. Baik, kalau udah paham silakan mengerjakan. Kalian nanti duduk berkelompok di sini. Kelompoknya saya bagi menjadi 10 ya. Nanti satu kelompoknya itu 2. Karena ini raknya 10, silakan nanti kalian sesuai dengan rak yang akan menjadi kelompoknya. Silakan, salah juga. Baik, ini sebelum kita praktek, saya akan membagikan dengan KPD. Nanti di sini sudah ada keterangan nama kelompoknya siapa saja. Nanti ini sudah ada keterangan soal dan keterangan cara menjawabnya. Ya. Saya akan berikan satu kelompok satu lembar. Ini yang KPD-nya. Sudah bagi semua ya? Ya, silakan dibaca KPD-nya, terus dipahami dan bagaimana cara kerja dari KPD ini. Silakan. Nanti ini kamu pasangkan dari PKOE ke internet yang ada di access point yang pertama. Pasangkan dulu yang itu. Semuanya. Jadi pasangkan dulu dari PKOE ke internet yang ada di HP itu nyala, indikator menyalanya di sini. Sudah bisa masangnya? Berarti dari ini dari poin ke PKOE dulu ya. Koneksi TV ya. Di sini ini mau jadi apa lain? Berarti pertama pixelkan dulu, ya. Pilih access point next. Terus di situ mau merubah enggak? Tidak usah, berarti 0254 ya. Baik, karena tadi banyak trouble atau masalah pada pemasangannya, jadi saya sifatnya membantu di sini ya, membantu untuk menentukan atau memberikan langkah-langkah dalam cara penginstalannya. Di sini yang pertama, langkah penginstalan pertama yaitu setting internet dan LAN laptop. Jadi kalian pertama harus setting dulu. LAN laptopnya itu harus disetting sesuai dengan access point. Kalau di access point di sini ada 0254, berarti kamu harus satu segmen dengan access point-nya. Silakan. Baik, kalau sudah yang itu, yang setting untuk internet LAN laptop. Selanjutnya di sini kita masuk ke halaman login admin ya. Setelah tadi setting internet laptopnya, sekarang masuk ke login admin. Jadi di sini yang tidak bisa login admin, mungkin itu IP-nya sudah terpakai ya. Jadi yang tidak bisa masuk ke login admin, kalian harus mereset alat ini dengan cara menekan tombol
5 detik sampai indikatornya menyala. Silakan yang belum bisa login semuanya di reset dulu. Untuk akses point sebagai AP sudah selesai. Di sini sebagai kliennya, yang untuk klien itu langkah awalnya itu yang klien itu sama. Jadi dari mulai quick setup sampai network virtualisasi itu sama. Di sini bagian yang membedakan di bagian klien itu bagian surveinya. Jadi teman-teman itu ada yang survei WiFi yang mana yang akan dikonekkan. Misalkan yang ini mau dikonekkan ke sini, berarti nanti harus menyurvei nama WiFi-nya, lalu dimasukkan passwordnya di sini. Nah, ini salah satu contoh cara menyurveinya. Jadi kalian klik survei, nanti pilih yang mana yang akan disambungkan untuk menerima sebagai kliennya. Terus di sini di mode klien yang paling akhir itu kalian bisa lihat wireless signal quality. Wireless signal quality ya di sini. Di sini ada signal strength. Di sini mendapatkan sinyal sebesar 16 minus 16 dB. Itu artinya minus 19 itu semakin kecil minusnya itu semakin bagus. Misalkan kalian mendapat minus berapa tadi? Minus 70 misalkan ya. Minus 70 itu bagus mana sama minus 20? Minus 20. Jadi minus 20 itu nanti akan mendapatkan sinyal yang bagus, tapi kalau misalkan minus 70 itu sinyalnya jelek, bisa jadi banyak gangguan. Terus yang paling penting lagi di sini cecekingnya. Cecek itu hambatannya. Hambatan yang ada di sinyal itu nanti ketahuan dalam cecekingnya. Misalkan cecekingnya ini 100, berarti artinya full tanpa halangan. Ini tanpa halangan karena dekat di sini praktek. Tapi kalau misalkan kita praktek di lapangan, itu sinyal cecekingnya paling sampai antara 60, 70, gak ada yang sampai 100. Apalagi yang jaraknya misalkan puluhan kilo atau misalkan 17 kilo, 20 kilo itu cecekingnya paling hanya sekitar 60 sampai 70. Itu pun nanti tergantung keadaan di lapangan. Kalau misalkan di lapangan banyak rintangan seperti gunung, ada gedung tinggi, itu nanti akan menghalang dalam proses terjadinya sinkron antara AP dan klien. Nah, itu penjelasan untuk cara langkah-langkahnya. Silakan nanti kalian dipraktekkan. Apa yang belum selesai dipraktekkan semua. Nanti kalau sudah ada yang selesai tapi mengalami masalah, nanti masalah itu kamu tulis dalam RKPD lalu dipaparkan di depan. Nah, silakan ya, masih ada waktu, silakan untuk mengerjakan permasalahannya. Baik, selanjutnya yaitu akan ada presentasi dari teman kalian, di mana presentasi pertama itu akan disampaikan oleh Isma, dan yang kedua itu nanti akan disampaikan oleh Karin. Silakan kepada Isma untuk mempresentasikan di depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan presentasikan hasil dari praktek hari ini. Setelah saya melakukan instalasi, saya mengalami kendala, yaitu tidak dapat masuk ke halaman admin. Saat saya mengisi username dan password, jadi salah terus gitu. Terus apa sih? Mungkin permasalahannya ada di mana?
teman-teman, apa solusinya? Baik, saya akan menjawab dari Mutiara. Menurut saya, faktor dari internet lambat mungkin ada intervensinya, yaitu kemungkinan ada IP address yang sama. Baik, itu terima kasih kepada Misbah dan Mutiara telah mempresentasikan hasilnya. Silakan kembali. Nah, baik, itu untuk presentasi pertama. Yang kedua, siapa yang akan presentasi kedua? Silakan. Ya, silakan untuk presentasi kedua langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Ketika praktikum, kami mengalami kendala, yaitu lampu akses poin tidak menyala. Jadi, apakah kalian menemukan solusinya? Tentu saja kami menemukan solusinya. Untuk memperbaiki akses poin yang tidak menyala, kita harus mengetahui alasan kenapa lampunya itu tidak menyala. Yang pertama, masalah daya listrik. Yang kedua, kerusakan perangkat keras atau konfigurasi yang tidak benar. Yang ketiga, adapternya rusak. Nah, bagaimana sih cara kita untuk memperbaikinya? 1. Pastikan kabel daya terhubung dengan baik dan coba restart akses poin. Caranya dengan matikan dan hidupkan kembali perangkat untuk memulai ulang. Yang kedua, periksa indikator LED. Perhatikan indikator LED. Jika tidak menyala, kemungkinan besar itu menjadi tanda kerusakan perangkat keras. Yang ketiga, periksa kabel jaringan. Pastikan kabel jaringan yang menghubung ke akses poin juga terhubung dengan baik. Coba menggunakan kabel yang berbeda jika perlu. Keempat, pastikan pengaturan konfigurasi. Pastikan konfigurasi sesuai dengan kebutuhan jaringan. Periksa pengaturan seperti SSID, kata sandi, dan mode operasi. 5. Periksa router dan switch untuk memastikan tidak ada masalah di sana yang mempengaruhi koneksi. Nah, itu dia adalah cara untuk memperbaiki lampu LED atau lampu akses poin yang tidak menyala. Jika dari cara yang tadi kami jelaskan masih tidak bisa menyala, maka teman-teman bisa menghubungi teknisinya secara langsung. Baik. Silakan. Kalau sudah selesai. Baik, tadi sudah ada 2 presentasi yang dilakukan. Yang presentasi kedua itu tadi memiliki masalah akses poin tidak menyala, ya, begitu ya? Iya. Jadi saya ulas kembali. Akses poin tidak menyala itu ada beberapa faktor. Di sini mungkin pertama karena kabelnya. Kabelnya itu ada kerusakan pada kabelnya. Jadi solusinya kalian harus mengecek dulu kabelnya. Apa kabelnya ini benar, tester masih bagus, masih nyala. Nah, kalau sudah ditester kok masih bagus ini kabelnya, selanjutnya berarti kalian harus mendiagnosa untuk perangkatnya. Perangkat akses poinnya itu apakah ini benar mati atau tidak ada sama sekali tanda-tanda kehidupan di situ ya. Jadi emang harus diganti. Kalau misalnya sudah mati total, itu harus diganti. Itu mengenai masalah-masalah yang sudah dipresentasikan sudah cukup bagus. Jadi kalian sudah bisa menginstal Mikrotik, menginstal akses poin dari Mikrotik ya. Terus kalian juga sudah bisa memberi solusi dari permasalahan-permasalahan yang ditemukan. Berarti semuanya sudah bisa mempraktikkan dengan baik. Baik, itu mungkin ya untuk praktikumnya sampai di situ. Tapi sebelum kita selesai pembelajaran, saya ada
tugas dulu yang terakhir tadi, ada tugas individu ya. Jadi silakan nanti kalian kembali ke tempat semula, terus nanti alatnya dirapikan dulu. Saya akan membagikan soal tugas untuk individu. Silakan. Silakan dirapikan yang sudah rapi. Saya akan memberikan soal untuk soal pengetahuan. Ini bukan individu, nanti semuanya dikerjakan masing-masing. Kerjakan masing-masing. Beri nama. Belum. Lagi. Beri nama masing-masing, lalu mengerjakan soal desain. Ada 5 soal ini. Jadi kalian harus mengerjakan secara individu, jangan berdiskusi. Silakan mulai. Baik, kalau sudah, silakan dikumpulkan kembali. Boleh kasih nama semua ya? Baik, selesai semua untuk pelajaran hari ini. Tapi sebelum saya tutup, saya akan merefleksikan pembelajaran hari ini. Jadi hari ini apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa menjawab? Siapa? Hari ini kalian sudah bisa apa? Ya? Saya tak. Mau berdiri? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karin, saya izin menjawab dari Pak Guru.
Hari ini saya mempelajari yang pertama yaitu menganalisis permasalahan dan juga cara memperbaikinya. Ya, betul ya. Yang pertama seperti ya, banyak sekali ada sesuai Google untuk instalasinya, terus bisa mencari masalah dan memperbaiki masalah tersebut. Oke, mungkin cukup untuk hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas untuk menutup doa ini. Untuk siap berdoa mulai.